Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Adriel Ruben Matthew dan kali ini saya akan membahas tentang intro pemrograman teknik. Oke, jadi intro pemrograman teknik kali ini dibagi menjadi 4 submateri. Yang pertama saya akan membahas tentang bagaimana cara komputer bekerja. Yang kedua saya akan membahas apa itu bahasa binary. Yang ketiga saya akan membahas tentang apa itu algoritma pada pemrograman teknik. Yang keempat adalah demonstrasi tugas pertama, your first program. Oke, yang pertama saya akan membahas bagaimana cara komputer bekerja. Oke, sebelum itu saya ingin membahas komputer itu apa sih? Jadi, secara bahasa, komputer merupakan alat yang dilakukan atau alat yang digunakan untuk melakukan proses perhitungan aritmatika. Komputer juga didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen-komponen satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Oke, jadi komponen-komponen yang ada di komputer itu apa aja sih? Nah, jadi ini kurang lebih ada 5 komponen yang biasa menjadi highlight orang-orang ketika ingin membuat komputer atau membeli laptop ya, bisa kita bilang. Oke, yang pertama adalah CPU atau Central Process Unit, atau kita bisa bilang prosesor. Intel, i7, i9, AMD Radeon, segala macam. Oke, jadi prosesor adalah otak sentral dari sebuah komputer. Kalau manusia punya otak, kalau komputer punya prosesor atau CPU. Prosesor adalah perangkat pada komputer yang mengerjakan semua perintah yang sudah terprogram dan tersimpan di dalam hard disk atau di dalam SSD. Dalam prosesor terkenal istilah frekuensi clock, yaitu kecepatan sebuah prosesor untuk memproses sebuah input. Oke, yang kedua ada GPU atau graphic card ya, RTX 3060 Ti biasanya kita tahu tuh. Atau 3070 atau 1650 ya biasa ada di komputer itu contohnya. GPU itu apa sih? GPU itu sebenarnya hampir mirip cara kerjanya sama CPU, tapi GPU ini adalah chip yang biasa diprogram untuk meningkatkan performa display dari sebuah komputer. Dan juga si GPU ini berfungsi untuk membantu kerja si CPU dengan meningkatkan kualitas grafis. Ya, kemudian ada RAM atau Random Access Memories dan biasanya RAM ini tuh merupakan penyimpanan tidak permanen pada saat komputer digunakan. Jadi fungsi dari RAM ini adalah semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak kita bisa melakukan multitasking di komputer yang kita punya. Oke, tapi RAM ini bukan seperti hard disk yang bisa menyimpan data permanen. Jadi RAM ini tuh penyimpanannya bersifat sementara dan hanya bersifat RAM ini hanya bekerja ketika komputer nyala gitu. Oke, selanjutnya adalah SSD atau solid state drive. Dulu SSD ini bisa dikenal sebagai HDD atau hard disk. Sebenarnya simpel, SSD atau HDD ini berfungsi untuk menyimpan semua data yang kita input atau kita simpan di komputer secara permanen. Tadi kan kalau RAM itu kan tidak permanen, kalau si SSD ini adalah permanen gitu. Sekarang banyak komputer yang sudah menggunakan SSD karena penyimpanannya downloading speed-nya jadi lebih cepat, terus juga jadi lebih awet dan segala macamnya. Oke, yang terakhir adalah layar atau monitor. Ya, biasanya itulah layar atau monitor itu berfungsi untuk menampilkan output-output yang kita perintahkan dari si komputer dalam bentuk grafis. Jadi eh, semuanya yang CPU lakukan, GPU lakukan, RAM, SSD segala macam itu merupakan bagian dari pemrosesan yang ketika si user ini input nanti hasilnya bakal ditampilkan di layar atau monitor. Nah, kemudian kita akan membahas tentang bagaimana sih alur kerja sebuah komputer. Tapi harus kita tahu dulu nih, komputer dibagi menjadi beberapa jenis device. Oke, yang pertama adalah input device. Input device ini digunakan untuk user untuk memberikan perintah ke komputernya. Kalau si sistem unit ini itu dia prosesornya, CPU-nya, komputernya. Dan output device itu adalah seperti layar dan printer, yang dimana output device ini berguna untuk menghasilkan atau menampilkan semua input-input yang sudah user perintahkan untuk dan sudah komputer proses
seperti itu. Nah, jadi ini adalah alurnya. Oke, jadi yang pertama dilakukan oleh si komputer ini adalah mengambil informasi atau mengambil input yang telah diperintahkan oleh input device tadi keyboard seperti kita ngetik ngetik keyboard misalnya ngetik tulisan A, B, C seperti itu. Nah, habis itu si input device ini dipahami dengan bahasa biner yang nanti selanjutnya kita akan bahas juga. Dan juga bahasa biner ini diterjemahkan menjadi kata-kata melalui prosesor. Dan habis itu prosesor mengolah semua informasi yang telah diberikan oleh input device. Kemudian prosesor mengirimkan semua sinyal perintah tersebut ke output device. Dan kemudian prosesor jugalah yang membantu untuk mengirimkan semua data-data yang user ingin simpan ke dalam ROM atau RAM. Sekian dan terima kasih untuk penjelasan saya mengenai cara bekerja dari komputer.